Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. وقيوم السماوات السبع والأرضين الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan sama-sama kaji tafsir surah Al-Adiyat. Mohon airnya dibagikan dulu supaya tidak mengganggu di tengah-tengah pelajaran. Sudah itu yang belakang, airnya sudah sampai belakang, geser ke belakang aja kardusnya itu ya. Baik, sudah tidak ada yang mengganggu ya. Baik, ana awali dengan tilawah surah Al-Adiyat. Antum semua simakannya ya, simak. Kalau ada satu yang membaca Al-Quran, maka yang lain kewajibannya adalah mendengarkan, menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Baik. Silakan dibuka halaman 163 ya. Kitab terjemahannya halaman 163. Sudah ketemu? Halaman 163. Tafsir Suratul Adiyat. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menafsirkan surah ini, Tafsir Suratul Adiyat. Tafsir surah Al-Adiyat. Wa hiya makkiyah. Surah Al-Adiyat ini makkiyah. Pada pertemuan yang lalu sudah saya bacakan pengantar surah ini. Sebenarnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai apakah surah ini makkiyah atau madaniyah. Pendapat yang pertama yaitu diantaranya adalah Ibnu Mas'ud, Jabir, Al-Hasan, Ikrimah radhiyallahu anhum ajmain mengatakan bahwa surah ini makkiyah. Sementara Ibnu Abbas radhiyallahu an, Anas bin Malik, kemudian Qatadah radhiyallahu anhum
Mereka mengatakan surah ini Madaniyah. Tapi di sini dicantumkan Makkiyah, berarti lebih condong kepada pendapat yang menyatakan surah ini Makkiyah. Ayatnya berapa? 11 ayat. Ada 40 kalimat, 40 kata ya dalam surah ini. Hurufnya ada 160. Jadi 11 ayat, 40 kata atau kalimat ya, dan 160 huruf. Jadi kalau membaca surah ini ganjarannya per huruf kan? Insyaallah dapat 160 huruf. Satu huruf 10 kebaikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha ila qouli ta'ala inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Ayat pertama, wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari terengah-engah atau terengah-engah, ngos-ngosan. Antum pernah lihat kuda habis lari kencang itu ngos-ngosan? Nah, pernah lihat nggak? Ya, baik. Aqsamallahu tabaraka wa ta'ala bil khayli. Allah yang maha suci lagi maha tinggi bersumpah dengan kuda. Lima fiha min ayatillahil bahirah, karena padanya terdapat tanda-tanda kekuasaan yang menakjubkan ya, bahirah yang menakjubkan. Wa ni'amihi ad-dhahirah, dan nikmatnya yang nyata, yang nampak jelas. Ma huwa ma'lumun lil khalqi, yang sudah diketahui oleh manusia. Dalam surah yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda. Kuda ya. Pada binatang kuda ini terdapat bukti kekuasaan Allah yang luar biasa. Di antaranya apa? Nah, kekuatannya. Ya, ini binatang istimewa. Bisa berlari kencang sekali. Ya. Kemudian juga di satu sisi kuda ini adalah binatang piaraan yang dipelihara tidak buas ya, tidak buas. Bahkan kalau sekarang ini kadang-kadang harganya itu bisa ratusan juta bahkan miliaran kuda-kuda balap yang bagus itu. Ya, jadi ada bukti-bukti kekuasaan Allah yang terlihat jelas pada kuda, sekaligus juga ini adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada manusia. Manusia bisa banyak mengambil manfaat dari kuda ini. Ya. Taib. Wa aqsama ta'ala biha fil hal allati la yusyarikuha fihi ghairuha min anwa'il hayawanat. Dan Allah bersumpah dengan kuda dalam kondisi atau keadaan ya, yang tidak akan mungkin disamai oleh binatang-binatang yang lain. Ya. Pertama Allah bersumpah dengan kuda, ya, kuda yang Allah bersumpah dengannya dalam surah ini bukan sembarang kuda, bukan kuda balap, tetapi kuda perang. Ya. Kan istimewa banget itu. Nggak ada binatang lain yang ditunggangi untuk perang kecuali gajah. Gajah itu pun yang menggunakan bukan orang baik-baik. Abroha al-Shram ketika mau menyerbu merobohkan Ka'bah itu bawa gajah. Ya, tujuannya untuk menghancurkan Baitullah, tapi Allah hancur luluhkan pasukan Abroha itu. Kalau mujahidin umumnya menunggang kuda. Ya, ini istimewa ya. Jadi tidak ada binatang lain yang seperti ini. Baik.
Perhatikan ya, ini dulu kita mengkaji dari apa itu? At-Takatsur sampai An-Nas ya. Ya. Kemudian Ad-Duha sampai ini. Dari Ad-Duha sampai An-Nas ada beberapa surah yang diawali dengan sumpah. Allah bersumpah dengan waktu duha, wad-duha, wal-laili, waktu malam. Apalagi surah yang diawali dengan sumpah wal asr, demi masa, wat-tini waz-zaitun, ya, dan ini ada wal adiyati dhabaha. Jadi kalau kita rangkum dari ad-duha sampai surah yang kita pelajari ini, kita temukan Allah bersumpah dengan waktu atau bagian-bagian waktu, ya. Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Kemudian di sini Allah bersumpah dengan kuda perang. Berarti kesimpulannya Allah bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki. Tapi kita ya, kalau bersumpah ada aturannya. Kita sebagai orang muslim ini kalau bersumpah ada aturannya. Jangan sekali-kali kita bersumpah dengan makhluk. Seperti ini demi kuda perang. Enggak, ini Allah yang bersumpah, jangan ditiru. Ya, kalau Allah bersumpah was-samaa'i wat-thariq, was-samaa'i dzatil buruj, antum jangan bersumpah demi langit. Ada aturannya. Orang Islam itu kalau bersumpah dengan selain Allah syirik. Rasulullah yang mengajarkan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah menyekutukan Allah. Kata para ulama aslinya ini syirik asghar. Tidak sampai ke tingkat syirik akbar, tapi kadang-kadang bisa syirik akbar, tergantung keyakinan orang tersebut dengan sesuatu yang dia bersumpah. Kadang-kadang ada orang sumpah begini, demi Allah dan Rasulullah, jangan bawa Rasulullah, jangan bawa Rasulullah untuk urusan sumpah, cukup demi Allah. Kalau bahasa Arab ada 3 pilihan, wallahi itu pertama, billahi kedua, ketiga tallahi. Jadi ada 3 pilihan. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia jadi 1, wallahi, billahi, tallahi, diterjemah demi Allah. Ya. Ini perhatikan. Kemudian jangan banyak-banyak sumpah. Sumpah itu bagi orang mukmin itu dihemat, ya. Hanya dia keluarkan pada saat-saat istimewa. Terutama yang dagang. Jangan melariskan dagangannya dengan banyak-banyak sumpah. Itu petunjuk Rasulullah SAW. Ya. Dan jangan melakukan yaminul ghamus. Apa itu yaminul ghamus? Berbohong tetapi diperkuat dengan sumpah. Demi Allah saya tidak melakukan ini, padahal dia melakukan. Oh, itu dosanya besar banget itu. Atau demi Allah saya yang melakukan ini, saya yang mengerjakan ini, padahal dia tidak. Atau suami bohong kepada istri, ya, demi saya nggak kemana-mana, padahal dia ngeluyur kemana-mana. Kalau bohong masih diperkuat dengan sumpah itu keterlaluan lah, ya. Sumpah itu. Dan juga jangan bersumpah untuk menghalangi satu kebaikan. Ya, nih perhatikan, kalau ada seorang keponakan misalnya, saya bikin keponakan ya, kadang-kadang keponakan dengan paman itu sering berselisih. Dia misal demi Allah saya tidak mau menginjakkan kaki ke rumah paman. Berarti memutuskan silaturahim, langgar sumpahnya, bayar kafarat dan sambung silaturahim. Atau misalnya warga sini ya, bersumpah demi Allah saya nggak mau sholat di Masjid Al-Amin. Nah, sumpah digunakan untuk menghalangi sholat ke masjid, langgar sumpahnya, batalkan sumpahnya, bayar kafarat, sholat ke masjid. Jadi jangan sumpah itu dijadikan untuk penghalang, ya, untuk kebaikan. Tapi kalau misalnya untuk meninggalkan satu larangan, misalnya ada orang penjudi kelas kakap, kurang gede, kelas paus, ya, masya Allah kerjaannya judi, ya kan. Kemarin saya lihat di berita itu
di Medan itu ada ibu-ibu ngamuk, tempat berjudi itu diserbu ibu-ibu, tempatnya dihancurin. Gara-gara apa? Ibu-ibunya pada marah karena suami dan anaknya kerjanya judi. Nah, misalnya ini ada orang tadinya penjudi, saking kuatnya dia ingin bertaubat, kemudian dia bersumpah, demi Allah saya tidak berjudi lagi. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, alhamdulillah. Kalau seandainya hari ke-10 dia gagal berjudi lagi, gimana? Melanggar sumpahnya, dia harus bayar kafarat. Kecuali kalau mengucapkan sumpahnya, demi Allah saya tidak berjudi lagi, insya Allah, maka ketika dia melanggar sumpahnya tidak ada kafarat. Kalau di embel-embeli dengan insya Allah, ya. Apalagi yang jelek-jelek apa-apa ya, untuk memotivasi, ya. Demi Allah saya tidak mau minum khamr, ya, tapi demi Allah saya nggak minum teh, gimana? Nggak perlu sumpah, orang halal ya tinggalin aja, nggak perlu sumpah-sumpah yang ngerepotin diri, ya. Baik, ini kalau dikembangkan, ya, maka masalah sumpah dengan selain Allah itu dibahas dalam akidah, karena Rasulullah bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Tapi sekali lagi, kalau Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bersumpah dengan apa saja yang dikehendaki dari makhluk-makhluknya. Tapi kita kalau bersumpah ada aturannya, ya. Baik. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Ay al-'adiyati adwan balighan qawiyya, ya, yakni kuda perang yang berlari dengan sangat kencang dan kuat, ya. Kemudian karena dia berlari kencang dan sangat kuat larinya, yasduru anhu dhabhu, keluar darinya engahan, ya, terengah-engah, kan. Itu kalau diperhatikan itu di dadanya itu, ya, naik turun kayak ada pistonnya gitu, ya. Kalau kuda habis lari kencang itu, masya Allah, terengah-engah sampai nyata itu di dadanya itu turun naik gitu, ya. Taib. Wa huwa sautu nafasiha fi sadriha inda ishtidadil adwi, yaitu suara nafasnya di dadanya ketika berlari sangat kencang atau karena begitu cepatnya berlari. Suara terengah-engah yakni suara dirinya sendiri. Ini salah, ini terjemahnya, ya. Di sini sautu nafasiha, suara nafasnya. Jadi nafasnya itu terengah-engah. Antum ganti itu, yakni suaranya sendiri, ya. Antum ganti, yakni suara nafasnya, suara nafasnya. Nafas itu ada suaranya nggak? Antum kalau habis lari kencang itu dengar suara nafasnya, kan? Ngos-ngosan. Tapi yang tua-tua jangan lari, nanti nanti apa? Udah jalan nyantai aja kalau mau olahraga, jangan lari-lari. Ya, ini kuda, ya, kuda, masya Allah lari kencang, ya. Akhirnya suara nafasnya itu terdengar dengan jelas, ya. Perhatikan, ya, bayangin ini pemandangan luar biasa, pemandangan yang diambil dari medan jihad. Orang yang berani nyebur diri ke medan jihad demi membela agama Allah, ini tentunya orang-orang yang imannya kuat, ya. Kalau orang-orang yang imannya lemah mah balik kanan, ya, meninggal di rumah bersama anak-anak dan istrinya sambil ngopi gitu, ya. Masya Allah. Maka dulu ada cerita perang Uhud itu, orang-orang munafik dia balik kanan, tidak jadi ikut perang. Di tengah perjalanan mereka balik. Perang Uhud itu Rasulullah membawa 1000 pasukan, yang balik kanan, yang nggak jadi ke medan perang 300-an. Jadi yang ikut perang, ya, itu sekitar 700.
Ya, Masya Allah. Baik. Nah, kuda ini berlari kencang ini bukan sendiri kan? Berarti ditunggangi oleh siapa? Mujahid. Ya. Dan mujahidnya ini lari kencang kemana? Lari meninggalkan musuh atau lari kencang menyerbu musuh? Oh, berarti ini orang-orang hebat, ya. Maka tadi Syekh Abdul Rahman Sa'di mengatakan Allah bersumpah dengan kuda dalam kondisi dan situasi yang tidak mungkin dilakukan oleh hewan lain, ya. Hanya kuda perang yang sanggup ini berlari kencang ditunggangi oleh mujahidin yang menyerbu musuh. Kalau bicara perang itu musuhnya siapa? Orang kafir. Kalau muslim ketemu muslim, aduh jangan perang. Mendingan damai aja deh, salaman, kemudian pelukan, terus ngopi bersama aja atau ngeteh bareng gitu. Jangan sampai muslim dengan muslim perang, karena apa? Yang terbunuh, yang terbunuh dan yang membunuh kedua-duanya di neraka. Makanya jangan sampai. Bahkan orang kafir pun kalau dalam kondisi damai begini, antum jangan pikir perang. Mendingan pikir antum baiki, mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau bicara perang sekarang nggak bisa, pintunya tertutup karena syaratnya banyak dan tidak terpenuhi syaratnya. Jangankan perang, Jumatan aja kadang-kadang kalau tidak terpenuhi syaratnya nggak usah Jumatan. Ya, antum misalnya hari Jumat di suatu daerah, ya kan, sadar akan kewajiban Jumatan, tapi di situ tidak ada kaum muslimin, tidak ada masjid, tidak ada temannya antum menyelenggarakan Jumatan. Masa antum khutbah sendiri, antum yang dengerin? Kan enggak. Berarti kalau tidak terpenuhi syaratnya, sholat apa? Zuhur. Ya. Ini kadang-kadang enggak terpenuhi syaratnya dipaksakan. Ya, jadinya kacau balau. Ada orang masang bom di tempat-tempat terbuka katanya jihad. Ini pasti ngaji jihadnya enggak beres ini. Ya. Makanya agama itu, kewajiban ulama itu mestinya mengajarkan agama dengan benar, sehingga tidak menimbulkan bahaya. Orang yang faham jihad dengan pemahaman yang benar itu tidak membahayakan orang. Dalam kondisi seperti ini, orang yang faham jihad, dia tidak mungkin menggerakkan jihad sembarangan. Nggak terpenuhi syarat, ya sudah, nyari ganjaran dari pintu-pintu yang lain, ya, pintu-pintu yang lain. Tapi di zaman Rasulullah SAW itu terbuka ibadah ini, ibadah yang mempertaruhkannya nyawa, dan pesertanya itu banyak, membludak malahan, Masya Allah. Jadi madrasah Rasulullah SAW itu berhasil mencetak orang-orang yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya, sampai pertaruhannya nyawa mereka sanggup. Perang yang pertama pecah antara Rasulullah dengan orang musyrik. Perang apa? Ma'rakatu Badr al-Kubra, perang Badar Kubra. Itu terjadi di bulan Ramadan. Masya Allah, bulan Ramadan dulu itu prestasi Rasulullah dan sahabat itu jihad. Sementara sekarang Ramadan itu kadang-kadang orang Islam nggak puasa, atau sekalinya puasa, Masya Allah, ya, hanya beberapa hari, ya, yang puasanya pol itu subhanallah tidak banyak umumnya, ya, puasa Ramadan. Maka kalau sering ada penceramah mengatakan puasa Ramadan syahrul jihad, itu benar. Di zaman Rasulullah itu jihad itu terjadi di bulan Ramadan, ya. Baik, perang Uhud, perang dan seterusnya. Perang Uhud itu perang Badar, pasukan yang bersama Rasulullah dari kalangan para sahabat cuma 300-an, 313, lawannya 1000, ya. Pertama itu tahun 2 Hijriah, penaklukan kota Makkah 9 Hijriah, ya, 9 Hijriah apa 10 apa 8 berkisar itu. Rasulullah bawa pasukan 10.000. Tahun 2 Hijriah sampai 9 itu cuma berapa? 7 tahun kan? Ya. Tapi berapa kali lipat? 10.000 pasukan.
begitu taatnya, begitu siapnya mereka tanpa diberitahu mau dikerahkan kemana, tapi setia. Karena itu strategi Rasulullah, karena kalau bocor nanti orang Mekah bisa apa? Siap-siap. Perang itu siasat. Sering ya antum dengar katanya ada apa itu? Satpol PP kalau mengadakan razia kadang-kadang apa? Bocor kan, akhirnya orang sudah pada nggak efektif. Razia pelacur, nggak taunya nggak ada yang ketangkap, udah hilang semua karena sudah ada informannya ya, yang mungkin gitu bocor. 10.000 pasukan. Nah, ini makanya kita itu diajari, dididik untuk mengerti tentang keistimewaannya sahabat. Salah satu prinsip ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah memuliakan dan mengagungkan sahabat. Jangan kita ini orang nggak tahu diri ya, hanya rajin sholat sudah merasa seperti Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Ya, keterlaluan. Sahabat itu dipilih oleh Allah menemani Rasulullah, dipilih oleh Allah untuk mempraktekkan Islam. Islam itu ada jihad. Maka salah kalau kita buka sejarah Rasulullah itu ada jihad. Kalau jihad aja mereka sanggup, apalagi cuman sholat berjamaah. Ya, beda dengan sekarang. Sholat berjamaah di zaman Rasulullah itu hebat banget, dahsyat banget. Tidak ada orang Islam yang ketinggalan jamaah kecuali dia adalah orang munafik. Kalau muslim sejati itu ya Masya Allah, yang namanya jamaah itu beringas banget, semangat banget ya, sampai begitu kesimpulannya. Enggak sholat berjamaah di zaman Rasul ketahuan ini adalah orang munafik. Kalau muslim sejati itu jamaah itu wah demen banget, semangat banget. Kecuali kalau orang yang Islamnya pura-pura, ketahuan belangnya. Ngaku Islam itu mudah banget, ngaku mudah, tapi membuktikan Islam kadang-kadang perlu apa? Perjuangan dan pengorbanan. Rukun Islam apa saja? Rukun Islam itu untuk membuktikan bahwa orang itu benar-benar muslim, setidak-tidaknya dia menjaga dan menegakkan rukun Islam. Setelah bersaksi syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berikutnya apa? Iqamatus sholah. Orang muslim sejati pasti menjaga sholat. Tiba puasa Ramadan, bulan Ramadan dia puasa Ramadan. Kalau dia punya harta sudah saatnya membayar zakat. Saatnya membayar zakat itu salah satunya adalah pertama, dia punya harta yang wajib dizakati. Karena tidak semua harta wajib dizakati. Jadi hartanya wajib dizakati. Yang kedua nisab. Batas dia wajib zakat itu berapa? Kambing ada zakatnya enggak? Kambing termasuk harta yang dizakati apa enggak? Ya. Berapa nisabnya? Punya 10 kambing ada zakatnya? Punya 20 kambing ada zakatnya? Belum. 30 kambing? Belum. 40 baru. Tapi kalau belum 40 tapi dia pengen nyari ganjaran, gimana caranya? Sembelih bagi-bagi, sembelih sate dibagi-bagi itu. Tapi namanya zakat itu nisabnya 40. Ya. Sapi 30, onta 5 ekor. Tapi bukan 5 ekor zakatnya onta, itu berarti prosentasinya besar banget. 5 ekor onta zakatnya 1 ekor sapi. Nah, itu hanya sekedar tambahan aja ya. Emas zakat enggak? Emas zakat. Punya 10 gram zakat enggak? Belum. Punya 20 gram? Belum. Punya 50 gram? Nah, belum. 80 berapa? 85 ya. Ada yang mengatakan 80-an. Nah. Kalau punya 5 kilo? Mau. Memang boleh, Pak. Boleh, tapi harus dikeluarkan. Orang-orang kaya menyimpan emas di bank-bank nih, terpercaya itu misalnya punya 1 kintal, tahun ini punya 1 kintal, sampai tahun berikutnya masih keluarkan zakatnya. Insya Allah nanti tahun berikutnya tambah kaya lagi. Ya, jangan kayak orang yang diperdaya setan, ya, bayar zakat. Wah, kalau saya bayar zakat nanti saya akan wah, itu pasti bisik-bisik setan itu, ya. Nah, jangan diikuti. Baik. Apalagi kalau mampu pergi haji, dia pergi haji. Iya, itu rukun-rukun Islam ini harus dijaga. Ya, baik. Kita balik ke sini. Jadi ini pemandangan yang luar biasa, ya, yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari medan jihad. Baik.
Nah, dari medan jihad ini ada namanya syuhada. Ya, dari medan jihad orang Islam perang melawan orang kafir, yang gugur di peperangan itu namanya syuhada. Nah, siapa yang disebut syuhada? Yang berperang tujuannya untuk meninggikan agama Allah. Makanya sebenarnya menstatuskan orang sebagai syahid itu ada kaitannya dengan niat, dan kita itu tidak tahu niat seorang. Ya, kalau niatnya untuk memamerkan keberaniannya tapi akhirnya tewas, ya nggak dapatnya apa? Ya dipuji-puji karena dia seorang yang pemberani. Jadi Rasulullah sudah menjelaskan siapa yang disebut syahid, yang Masya Allah janji Allah terhadap para syuhada itu ganjarannya sangat menggiurkan. Itu yang matinya perang tujuannya untuk menegakkan agama Allah. Yang pasti musuhnya adalah orang kafir, kafir di medan perang ya. Jadi kalau ada muslim ketemu dengan muslim atau tawuran antar kampung misalnya meninggal, ya jangan buru-buru mengatakan syahid. Taib. Yang jelas-jelas dapat gelar luar biasa itu adalah paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, sayyidus syuhada. Allahu akbar. Luar biasa ini ya. Gugur di medan jihad Uhud. Ya. Kemudian penyebab kematiannya karena ditombak oleh Wahsy. Wahsy itu jago tombak ya. Setelah wafat, dadanya dibelah oleh Hindun, jantungnya dikunyah-kunyah. Perempuan Arab itu berani ya. Orang Arab itu Masya Allah, perempuan loh itu loh. Saking jengkelnya sama Hamzah radhiyallahu an, maka dibelah dadanya kemudian dikunyah jantungnya. Masya Allah. Tapi derajatnya ya, Masya Allah, sayyidus syuhada. Taib. Kalau kita bicara jihad, ada sahabat-sahabat yang sangat terkenal. Di samping Hamzah bin Abdul Muttalib gugur di medan jihad, ada sahabat yang sangat menonjol sebagai panglima perang hebat. Namanya Khalid ibn Walid. Gelarnya Sayfullahil Maslul. Ya, perang Masya Allah, komandan perang yang luar biasa, dipecat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Umar bin Khattab, Khalid bin Walid itu dipecat oleh Umar radhiyallahu an, ya. Tetapi tetap Masya Allah nggak berubah, ya. Berarti itu salah satu tanda apa? Keikhlasannya, tetap berperang. Ya, Sayfullahil Maslul gelarnya. Ya, tapi wafatnya bukan di medan perang. Jadi ini ada pelajaran yang luar biasa. Nggak mesti kalau orang masuk ke kancah perang itu wafat di situ. Kalau Allah takdirkan dia bisa pulang ketemu istrinya lagi. Ya, dan tidak mesti kalau orang itu tidur di rumah bersama istrinya selamat tidak mati. Kematian itu kalau sudah tiba saatnya akan nyusul dimanapun orang itu berada. Inilah sumber keberanian orang-orang beriman itu. Masuk ke kancah perang itu tidak mesti mati. Bahkan orang-orang yang berperang itu berikhtiar supaya tidak mati. Jadi kalau sekarang misalnya ada orang anak-anak muda yang gampang, wah saya pengen mati syahid. Perang itu bukan tujuannya bukan mati. Perang itu tujuannya justru menghancurkan musuh Allah supaya menang. Jadi kalau ada orang menganggap bahwa setor nyawa ke medan jihad itu adalah syahid, wah, gak semudah itu. Orang perang itu harus ada ikhtiar mati-matian untuk menyelamatkan diri, menebas musuh, ya pakai baju besi, keahliannya apa. Makanya Rasulullah SAW itu kalau perang juga mengatur strategi, tujuannya apa? Menang, bukan membawa sahabat untuk supaya dibantai oleh musuh Allah jadi syuhada. Tidak semudah itu ya. Ini urusan ini kadang-kadang orang itu terlalu ini ya, terlalu terburu-buru itu ya. Strategi itu penting banget untuk meraih kemenangan. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu memimpin perang di berbagai peperangan besar. Di perang Mu'tah itu beliau habis 9 bilah pedang. Pedang yang istimewa itu habis 9 ya, untuk membasmi musuh-musuh Allah.
tapi wafatnya Allah takdirkan di pembaringan, di tempat tidur. Gitu. Ya, ketika dimandikan itu masya Allah bekas-bekas luka itu banyak banget. Sekarang banyak, kadang-kadang kita temukan banyak orang bekas luka ya, tapi mantan preman. Dulu itu kerjaannya berantem, tusuk-tusukan tangannya, dadanya, ini kan kadang-kadang ada puluhan luka itu kenangan masa lalu ketika dia jadi preman. Tapi Khalid bin Walid itu luka-lukanya di depan semua, 70 lebih ya, tidak ada yang di belakang. Ini kenangan dari medan apa? Dari medan jihad ya. Makanya kalau kenalin sahabat itu komplit ya, jangan diambil yang sepotong-sepotong aja. Jangan antum cuman kenal Abu Hurairah. Abu Hurairah itu jasanya perawi hadis paling banyak, luar biasa radhiyallahu an ya. Kita kenal Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar itu sahabat yang paling utama setelah Rasulullah. Kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketiga Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Jangan sampai antum mengingkari bahwa Abu Bakar itu bukan khalifah. Enggak. Ya, kecuali Syiah menganggap Abu Bakar, Umar itu perampok khalifah. Khalifah yang sebenarnya menurut mereka itu Ali bin Abi Thalib. Kalau kita enggak, Abu Bakar khalifah yang pertama, ya kan? Kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, keempat Ali bin Abi Thalib. Empat-empatnya ini al-khulafaur rasyidun ya, radhiyallahu anhum ajmain. Di samping itu keistimewaannya apa? Empat sahabat ini minal mubasysyirina bil jannah, termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Makanya kalau ada orang mencaci maki Abu Bakar, mencaci maki Umar bin Khattab ya, itu kesian orang ini. Kalau tidak bisa dinasehati, oke, udah kamu caci maki sepuas kamu. Yang jelas Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu termasuk sahabat dijamin masuk surga. Dan kamu kalau tidak bertobat mencaci maki beliau, bisa saja kamu yang hancur. Ya, hati-hati, lesan itu harus dijaga. Nah, apalagi mencaci maki sahabat-sahabat Nabi, mencaci maki istri Nabi yang paling beliau cintai, Aisyah Ummul Mukminin. Gak tanggung-tanggung mereka mengatakan Aisyah itu benar-benar berselingkuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, kita lanjutkan ya. Ini pemandangan yang luar biasa. Fal muriyati qadha, dan kuda yang mencetuskan api. Ini ada kaitannya dengan yang pertama tadi ya. Kalau kuda perang yang berlari kencang. Karena kencangnya dia berlari, maka ini ayat yang kedua menimbulkan apa? Percikan api atau mencetuskan api. Dari mana itu? Nah, sekarang kan banyak api ya. Dari kembang api. Kemarin tahun baru ada kembang api nggak? Alhamdulillah di sini. Tapi ini ya, percikan api ini keluar dari mana? Kaki, pukulan kaki kuda itu bersentuhan, bergesekan dengan bebatuan. Kan larinya kencang. Jadi ketika berbatuan itu apa namanya? Bergesekan dengan bebatuan, mencetuskan bunga-bunga api. Masya Allah, ini pemandangan yang luar biasa. Dan ini terlihat jelas kalau terjadi di waktu masih apa? Masih apa? Remeng-remeng, gelap. Maka nanti ada lanjutannya. Ini dilakukan di waktu subuh. Kalau bahasa ininya serangan apa? Fajar. Ya, mau kerlip-kerlipnya itu Masya Allah ya. Seru ya, kayak nonton film ini ya, film perang ya. Kita bisa membayangkan betapa dahsyatnya pemandangan ini ya. Baik. Fal muriyati bihawafirihinna ma yata'na alaihi minal ahjar ya. Di sini dengan kuku kakinya, bihawafirihin. Kuda itu apa? Kuda itu kuku memang ya. Apa? Kita nyebutnya apa? Dengan tapaknya ya, tapaknya ya, atau kuku ya. Taib. Ma yaqana alaihi minal ahjar, dengan kuku kakinya yang tidak bisa dipatahkan oleh bebatuan. Ini lebih parah salahnya daripada yang pertama tadi ya. Ini terjemahannya, ini lebih parah salahnya daripada ayat yang pertama kali tadi.
yakni suaranya sendiri, itu yakni suara nafasnya tadi ya. Ini diterjemah yata'na alaihi minal ahjar, ya, dengan kuku kakinya, kalau pakai istilah kuku ya, yang bergesekan dengan bebatuan, bukan yang tidak bisa dipatahkan oleh bebatuan. Maksudnya apa? Ya, percikan api itu keluar karena kuku kuda bergesekan dengan bebatuan karena larinya kencang. Coba yang ini direvisi itu, kalau ini yang membawa pulpen atau pensil, ya, dengan kuku kakinya yang bergesekan dengan bebatuan, ya. Qadhan ay taqdahun nar min salabati hawafirihinna wa quwwatihinna idza adawna, ya, yakni api yang berasal dari kuku kakinya yang keras, ya. Kok membentur tanah, ini membentur batu, ya, membentur batu saking kencangnya berlari. Kalau membentur tanah mah nggak mungkin keluar api lah, ya. Kaki kuda kenceng tapi bergesekan dengan tanah, keluar api apa enggak? Nggak mungkin. Ini nggak tahu ini yang menerjemah ini kayaknya atau gimana, kurang menghayati atau gimana, masa membentur tanah, ya, yang berasal dari kuku kakinya yang keras, dalam kurung membentur batu atau bergesekan dengan bebatuan, saking kencangnya dia berlari. Karena kalau larinya tidak kencang juga tidak akan keluar apa? Seperti percikan api. Kalau jalannya kelenuk-kelenuk, jalannya pelan, ya nggak keluar. Ada nggak orang naik kuda itu jalannya pelan? Ada perlombaan apa itu? Kuda, tapi bukan larinya. Ada perlombaan geraknya yang indah itu, apa namanya ya? Ada. Kadang-kadang kuda itu bisa kakinya ngangkat-ngangkat, bisa melakukan gerakan-gerakan yang indah. Ada lomba begitu juga. Tidak mesti perlombaan kuda itu harus berlari kencang. Kadang-kadang ada, kalau orang itu ada senam apa namanya? Senam indah ya. Ya itu, kuda juga ada yang dilombakan. Jadi kalau jalannya pelan dia tidak akan mercik api. Fal mughirati subha. Firman Allah Ta'ala, fal mughirati subha, dan kuda-kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu subuh atau di waktu pagi. Fal mughirati, dan kuda-kuda yang menyerang dengan tiba-tiba. Yang diserang ini siapa? Alal a'da, menyerang musuh. Sekali lagi musuhnya ini pasti orang kafir, kafir harbi, ya. Ya. Subhan, di waktu subuh. Wa hadza amrun aglabi, ini adalah umumnya, ya. Ini yang biasa terjadi. Jadi penyerangan itu dilakukan di waktu subuh. Kenapa tepat di waktu subuh? Nah, lagi-lagi perang itu siasat. Waktu subuh itu waktu lemahnya orang-orang kafir. Ya, malamnya biasanya mereka pesta-pesta, mabuk-mabuk. Waktu subuh itu masih kurang tidur semalam, waktu lemah. Makanya memilih waktu ini. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia pun ada, ya kan, serangan fajar. Ya, dulu orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan itu mungkin juga terinspirasi dari ayat ini. Nah, sekarang tinggal kita baca. Siapa kita di waktu subuh? Kalau ini kan prestasi luar biasa, ya kan, menyerang musuh di waktu subuh. Sekarang kita tidak ada perang. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Nikmat luar biasa, nggak ada perang ini nikmat luar biasa, ya kan? Tapi kita siapa di waktu subuh? Apakah kita bangkai? Bangkai yang mendengkur, atau kita adalah orang yang hidup? Periksa diri kita masing-masing. Seharusnya orang Islam itu mati-matinya adzan subuh itu dia sudah hidup. Sudah hidup. Dan ini tentunya ada strateginya. Gimana? Tidur jangan malam-malam. Tidur jangan malam-malam. Kalau kita belajar, kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, itu ada bab makruh mengobrol sesudah sholat isya akhir. Sholat isya akhir itu kapan? Ya menjelang tengah malam, jam 10 antum baru sholat isya, itu sholat isya akhir. Ya, kalau kita kan umumnya masuk waktu isya
adzan, beberapa menit iqamat. Itu isya awal. Ya. Sholat isya itu utamanya kalau seandainya tidak terkait dengan kaum muslimin, itu bagusnya jam-jam 10, jam 9, bukan ini. Tapi karena ini kita berjamaah dengan kaum muslimin, supaya bisa diikuti kaum muslimin, memudahkan kaum muslimin, dilakukan di awal waktu. Bagus. Ya. Itu aturannya. Jadi kalau kita awal-awal ini sudah tidur, ya, insya Allah waktu subuh itu kita sudah cukup tidur, kita bangun itu bugar. Kita mandi, kita wudhu, kita sholat qabliyah subuh, kita sholat subuh, kita dzikir ba'da subuh, ya, tidur sudah cukup. Pagi-pagi siap menghadapi tantangan, kita sarapan, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Wus, berangkat. Yang petani ke sawah, yang nelayan, yang kantor, ke pasar, yang dagang. Mestinya dunia itu dikuasai oleh orang Islam. Tapi karena mereka tidak memikirkan ini, akhirnya jangan apa namanya, kalau kita nggak kebagian apa-apa, ya. Waktu subuh itu waktu hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu seharusnya istirahat sudah cukup, kita siap ibadah di waktu pagi yang penuh berkah, kemudian kita start beraktivitas. Doa kita, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, periksa diri kita masing-masing, periksa keluarga kita masing-masing. Kalau waktu subuh itu bagaimana keadaan kita? Ya, antum-antum yang menjadi imam itu, ya, pastikan kita bidik, kita targetkan untuk bangun subuh. Terlalu sayang sholat berjamaah di waktu subuh kita lewatkan. Ya, siapa yang sanggup tahajud semalam? Kalau toh ada, pasti paginya tepar. Pasti paginya tepar, ya kan? Rasulullah mengatakan sholat subuh berjamaah seakan-akan atau seperti qiyamul lail semalam suntuk. Sholat isya berjamaah itu seperti qiyamul lail separuh malam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.